Badai krisis yang paling ditakuti oleh seluruh negara di dunia akhirnya tiba. Perang yang meluas di Timur Tengah kini telah membakar sumur-sumur minyak utama dan memblokir jalur urat nadi distribusi global. Dalam hitungan jam, harga minyak mentah dunia meledak tak terkendali. Negara-negara adidaya di Eropa hingga Asia yang angkuh kini mendadak lumpuh dan berada dalam mode panik absolut. Tapi tahukah Anda, di tengah kekacauan global ini, Nusantara justru mengeluarkan sebuah senjata rahasia yang membuat asing terbelalak. Gelombang kejut kiamat energi ini langsung menghantam gerbang ekonomi Nusantara. Ancaman hiperinflasi sudah di depan mata. Sadar akan situasi super genting ini, Presiden Prabowo Subianto tidak membuang waktu. Sidang kabinet darurat digelar dan sebuah keputusan ekstrim, bahkan bisa dibilang gila menurut standar barat, langsung diambil. Alih-alih tunduk pada harga pasar global, pemerintah memilih untuk pasang badan dan melawan arus. Ini adalah pertaruhan nyawa ekonomi bangsa. Mari kita bedah taktik berbahaya ini. Coba bayangkan, apa yang terjadi jika pemerintah pengecut dan membiarkan harga BBM di Indonesia mengikuti harga pasar global yang sedang gila-gilaan? Harga bahan pokok akan meroket dalam hitungan hari. Pabrik-pabrik akan gulung tikar karena biaya logistik yang mencekik. Rakyat kecil akan menjerit kelaparan dan kerusuhan sosial akan pecah di mana-mana. Ini adalah skenario kehancuran yang ditunggu-tunggu oleh para spekulan asing untuk menghancurkan stabilitas kita. Sementara itu, lihatlah negara-negara maju yang selama ini menceramahi kita. Di Eropa, antrean panjang kendaraan terjadi di setiap pom bensin. SPBU kehabisan stok. Industri manufaktur mereka yang membanggakan teknologi tinggi terpaksa mati total karena ketiadaan bahan bakar. Mereka yang mengklaim sebagai negara superpower tiba-tiba tersungkur hanya karena suplai minyak mentah mereka terputus. Ini adalah bukti bahwa teknologi setinggi langit tidak ada gunanya tanpa kedaulatan energi. Kembali ke Jakarta, keputusan ekstrim telah diketok palu. Negara memutuskan untuk menahan beban kenaikan harga minyak dengan memperlebar defisit APBN hingga menyentuh batas kritis. Langkah ini ibarat berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Para pengamat asing, IMF dan Bank Dunia langsung berteriak, memprediksi ekonomi Indonesia akan hancur lebur karena tumpukan utang dan subsidi yang meledak. Mereka mengira kita sedang melakukan bunuh diri ekonomi. Tapi mereka salah besar. Indonesia bukan negara miskin akal. Pelebaran defisit APBN ini bukanlah langkah bunuh diri, melainkan sebuah taktik cerdas untuk mengulur waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk mengaktifkan mesin perang energi kita sendiri. Di saat negara barat mengemis minyak ke Timur Tengah, Nusantara justru memutar kunci untuk meluncurkan senjata rahasia yang sudah kita bangun bertahun-tahun, yaitu Mandatory Biofuel B35 dan B40. Hamparan kebun sawit kita yang maha luas, yang selama ini selalu dihina dan diboikot oleh Uni Eropa dengan dalih lingkungan, kini berubah menjadi perisai pertahanan energi nasional terkuat di dunia. Kelapa sawit inilah yang menggantikan jutaan barel minyak impor setiap harinya. Pabrik-pabrik pengolahan biodiesel dihidupkan dengan kapasitas maksimal, beroperasi siang dan malam untuk memastikan mesin industri kita tetap menyala. Mesin-mesin industri, truk-truk logistik yang membawa sembako, hingga kendaraan militer penjaga kedaulatan, kini dipacu menggunakan bahan bakar nabati buatan anak bangsa sendiri. Keputusan untuk memaksimalkan energi hijau dari dalam perut bumi pertiwi ini membuat dunia terbelalak. Indonesia menampar kesombongan Barat dan membuktikan bahwa saat rantai pasok global terputus, kita mampu berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Langkah radikal tidak berhenti di biofuel. Sumber daya energi vital lainnya seperti batu bara dan panas bumi langsung dikunci ketat oleh pemerintah. Ekspor dibatasi secara drastis. Prioritas utama dan absolut adalah menyalakan lampu di rumah-rumah rakyat Indonesia, bukan menyuplai listrik untuk pabrik di luar negeri. Kita menyetop pasokan bagi mereka yang tidak mau bekerja sama demi menyelamatkan rakyat kita sendiri. Langkah berani Prabowo ini tentu saja memancing kemarahan lembaga keuangan internasional. Mereka menuntut Indonesia mencabut subsidi dan mengikuti mekanisme pasar. Tapi diplomasi ekonomi kita menjawab dengan tangan besi. Kita tegaskan, kita tidak akan membiarkan dikte asing menghancurkan daya beli masyarakat miskin di tengah krisis.
Kedaulatan perut rakyat Nusantara adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh dolar. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan skenario darurat cadangan. Wacana untuk menerapkan kembali kebijakan work from home atau pembatasan mobilitas untuk sektor non-esensial mulai dimatangkan. Ini bukan karena pandemi, tapi ini adalah taktik perang ekonomi. Tujuannya untuk menekan konsumsi BBM secara masif tanpa mematikan roda ekonomi digital. Sebuah pengorbanan taktis agar cadangan energi kita bertahan lebih lama dari negara manapun. Ini adalah masa-masa kritis